najis bulu yang dikerat. Dan demikian lagi najis bulu yang dikerat daripada binatang yang tiada halal. Bulu. Apa? Atau kita baca sedikit di yang kedua kan. Dan demikian lagi najis bulu yang dikerat daripada binatang yang tiada halal jikalau dikerat pada ketika hidupnya sekalipun. Dan demikian lagi najis tulang segala bangkai dan kulitnya dan tanduknya dan giginya. Dan demikian lagi najis gading gajah pada mazhab Imam kita Syafi'i, tetapi pada mazhab Imam Hanafi suci. Dan demikian lagi zabat yakni jubah musang yaitu suci, tetapi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal zabat itu najis. Nah, jadi masalah madzhabul arba'ah ada 4. Ada najis, ada suci. Gading gajah tadi mazhab Syafi'i apa tadi? Najis, tapi mazhab Hanafi suci. Ya, gading gajah ini jadi akan gigi palsu, ya kadang-kadang ada yang jadi tasbih. Jadi gajah ini macam-macam manfaatnya jadi tasbihnya. Jadi pokoknya kita mazhab Hanafi suci aja gading gajah. Jadi gajah itu belang kita aras lah. Itu namanya jadi cuntan orang dibunuh orang gajah itu. Nah, taringnya itu larang. Yang kedua baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, juzu yang basah yang keluar daripada batin binatang seperti air matanya dan faluhnya dan air liur dan ingusnya, maka semuanya itu suci. Dan jikalau ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun, melainkan daripada anjing dan babi, dan yang diperanakan daripada keduanya serta binatang yang lain, maka sekalian itu najis. Dan demikian lagi najis madhi, yaitu air yang putih yang cair yang keluar daripada ketika bangkit syahwat yang tiada kuat. Nah, jadi setiap kita lelaki begini sama tak, bahkan Sayyidina Ali punya Sayyidina Ali, ana rajulun badda'an, aku ini laki-laki nang rencak keluar madhi. Jadi madhi ini sebelum kita jima lawan perempuan itu biasanya ada keluar madhi, cairan. Waktu intisarud dzakar caket kemaluan, nah di situ ada keluar najis. Bilang ada kain najis, kira udah sembahyang kain. Tapi binian gitu juga belum mas tak pelicin, udah dirangsang lah keluar madhi ini tak najis tak. Nah, jadi bila tekan baju pakaian kita pada kau dibawa sembahyang kain mani suci. Jadi waktu itu sahabat siapa kan disuruh kita nggak disuruh oleh Sayyidina Ali nih, aku udah kenal nih aku bang Rasulullah nih, apa hukum madhi ini lah. Ujian Nabi najis, bila ada basuh tapas, nah, dibersihkan. Maka ada wajib mandi, bila tak kena najis apa ngaruhnya madhi gitu. Ini ada madhi, ada wadi, ada mani. Nah, itu beda tak. Ada wadi itu cairan dia bersih, tapi itu keluarnya waktu kita lapah angkatan barat. Nah, waktu anak kami itu ada. Nah, bang selapah awak. Antar juga sama kayak wadi sama. Airnya jernih juga, tapi waktunya kada intisar, kada keras menambahnya. Waktu angkatan barat biasanya tak. Ya, bahkan kami ada tuh di situ tak Nabi tak kasalawar najis. Ada sisanya pembulaan itu. Harus dan demikian lagi. Ya. Dan lagi najis wadi, yaitu
air yang putih lagi keruh lagi likat, yaitu keluar kemudian daripada kencing atau kemudian daripada sudah menanggung suatu yang membawa berat. memikul. Nah, itu mah wadi karena. Tetapi suci mani dan telur ya. dan jika ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun. Dan demikian lagi najis segala nanah dan segala darah dan tahi dan kemih dan muntah daripada segala hewan, dan jika daripada hewan yang halal sekalipun. Jadi kami najis, tahi najis, muntah najis dari binatang halal. Cuma ada, nah ini mazhab Ad-Daud Az-Zahiri lah. Mazhab Daud Az-Zahiri itu lain mazhab 4. Jadi itu kadang-kadang apapun yang keluar daripada binatang yang boleh dimakan ada najis, bisa. Sebab ini mengambil dalil hadis yang pernah terjadi sahabat waktu datang ke Madinah banyak huma demam. Lalu Rasulullah sahabat minta izin Rasulullah, kawan kami lah minum banyu kami unta ampih bayar waras. Boleh je lah kami yang menjual 4 minum kami unta. Jadi Bapak, nah waktu itu. Nah dalil itu padahal ini kan darurat ya kan obat lain dina kada unta ada ini. Kalau kami unta tadi diminum, dibuliakan Nabi. Dalil itu dijadikan dalil bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan karena najis. Tapi mazhab Syafi'i tetap, nah ini kita 4 nama mazhab Syafi'i ini 4 binatang atau kambingnya, tahinya, bila walaupun halal tetap hukumnya najis. Syahadat. Syahadan dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis itu sama sedikitnya atau banyaknya melainkan daripada 5 perkara. Pertama, bekas istinja dengan batu, maka yaitu dimaafkan selama tiada melampaui akan tempat tarbiyah najis. Tempat keluar najis yang beradat itu. Tempat najis yang terbit najis yang beradat itu. Dan pembacaannya akan tempat keluar najis yang beradat itu. Jadi pembacaannya akan tempat terbit najis yang beradat itu. Tempat terbit itu ya tempat keluar itu sama kata-katanya di jam terbit di sini keluar. Jadi amun kita telah bakame behira selama di tempat keluarnya itu kita sapui lawan batu karena akan ada banyu suci sudah. Tapi amun bapaknya bakame itu perancingan takabatis atau behira itu taka sijina. Nah itu kan kawalan batu tuh membersihinnya harus lawan banyu. Tapi kalau selama masih di lubang murid atau di lubang kamaluan disapu, nah itu sucinya sudah tak. Kalau ada banyu tak kan batu. Batu jembrang nama isap pada kawadang batu nang kaca sejenis kaca pada nama isap tu kena awak. Ya ada sisian batunya tak. Kedua tanah. Dan kedua tanah yang pada jalan raya yang yakin akan najisnya dengan syarat susah memelihara akan dia seperti pada waktu hujan dan pada kaki atau pada pakaian atau pada kaki baju dan sekira-kira tiada dibangsakan pada orang yang berlumur dengan dia itu kepada taksir pada memelihara akan yang demikian itu, atau tiada dibangsakan pada orang itu jatuh di dalam lumpur itu dan demikian lagi dimaafkan debu tahi pada jalan
yang susah memelihara akan dia, dan demikian lagi dimaafkan tahi burung merpati dan tahi burung kelelawar lainnya yang kebanyakan di dalam masjid. Nah jadi amul balwa dari tahi merpati, tahi cacak, tahi kelelawar. Nah ini amul balwa artinya kali berhindar tuh kebanyakan. Nah itu dimaafkan aja, dimaafkan. Cuma tetap kita bersih, mentang dimaafkan kan ribu bersih. Sebutin najis, sebutin tahi cacak tuh pahalanya apa? Sebutin kadar dan kotoran seikong bidadari hurul ain rumahnya di surga. Jadi orang bertakun di guru aja kayak pejer amun nang tahi sapi biar yang tahi cacak halus, nang tahi sapi kayak pejer membuang tahi sapi. Oh bidadarinya lama. Ya nanya, pejer nyaman dong lama dah. Ini mana langkar mana lamak gue. Lebih gampang. Dari kisah guru Sokumbol, Allah yarham. Orang bahari kenyaman dari pondokan mengaji yang gurunya. Nang guru ini bisa anak bibinya bujang 3. Nah, jadi untung pengajian naikam bertiga jangan bulik sahabatnya Rijalnya Faisal Musa. Geser kali dibuat. Jadi itu bulikan geser imol bulikan orang 4 artinya Rijal lawan Musa lawan Faisal lagi tinggal ada ngiji guru tuntong gurunya diris-biris sudah tengah malam keluar sih nah jasidin nikam kubari duit. Nah duit pesa, nah gasir Rijal ya perguru, nah kan nikahi anak malam ini jadi Faisal dinikahkan pula nikahkan Faisal jadi Rijal lawan Musa jadi saksi untuk menikahkan Faisal kamu pulang Faisal lawan Musa jadi saksi Rijal pulang dinikahkan untuk Rijal pulang Musa dinikahkan saksinya pulang Faisal lawan Rijal pulang tuntung itu, nah ngarankan di situ anak dinikah nama Maimunah, di situ Salamah, nah di situ Inur, nah jadi masuk masuk sudah ngarannya kan akan nikah tadi, nah duitnya sini pulang duitku tadi sini jujurannya, itu unjuk suka duitnya unjuk kalau dinikah, nah akhirnya jadi nang berkisah ini lawan guru Sokumbol ini nang laki artinya naminanto kami guru balik kali ini sama guru Sokumbol nih bayi ulun guru aja dapat nang besaku guru aja besaku ini teh anak guru itu besaku jangan tuh tiwadak dihancak artinya lapang rendah. Rijal. Rijal lapang rendah. Dapat nomor sagung Rijal. Nomor sagung. Jangan kira yang kita di sini inalamak tuh lah. Akhirnya Rijal jadi guru Sokumbol aku bila melihat cucunya itu lah anaknya itu lah agar nangan kisah sagung itu tadi. Yang kayak besagu tadi nonton pun sagu itu kalau lah kenal kali ya kalau kenal lebih titilaman kayak gitu bang dapat apa Rijal anak babi ini udah tengahkan baru macam ini ada kita hampir lagi pasti sakitnya jakinya pun jalan Kena ngalih lagi begawi. Udah kamu nyaman lagi begawi, pasti sakit ya santai baru 12 anak ina kena besago di bini. Ketiga najis yang pada jalan, wallahu a'lam. Kita pentingnya abang.
Ini siapa hari ini siapa? Halaman berapa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala la takun kal hamqa al-maghrurin alladhina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim fa ayyu khairin fi malin yazidu wa umrun yanqusu wa la tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salihin. Itu masih di dalam kitab Manaqib Guru Sekumpul susunan Ayahanda Guru Haji Fadlan sama guru sekumpul. Telah berkata Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin rahimahullah ta'ala, janganlah engkau menjadi seperti orang yang hamqa, orang yang bodoh, yang mereka itu tertipu, magrurin, tertipu. Mereka gembira setiap hari dengan bertambah harta mereka, namun berkurang umur mereka. Sugi bertambah, tapi umur berkurang-kurang. Maka apakah ada kebaikan pada bertambah harta dan umur selalu berkurang? Ayu khairin fi malin yazid wa umrun yanqus wala tafrah. Maka di sini janganlah engkau gembira terkecuali bila bertambah ilmu dan bertambah amal soleh. Jadi untuk itulah orang ahlul akhirat, orang mencinta akhirat itu bila ingin bertambah kebaikan akhirat, gembira artinya kawa menuntut ilmu, kawa hadir dalam majlis ilmu, tertinggal sedih, beramal soleh kawa ilmu, gembira bila sedih, bila tinggal sedih. Ada kita kan ahlul dunia ini, nah bila dapat duit gembira, bila dapat ilmu kan gembira. Padahal kebaikan akhirat hilang duit, hilang harta, gembira apa sedih orang kita nih. Bila hilang ilmu atau apa kebaikan akhirat hilang kada sedih. Dari Tuan Guru Haji Ahmad Marzuki pakaian Guru Kuba. Guru Kuba itu anak oleh Ahmad Ghazali, anak Tuan Guru Haji Ahmad Marzuki bin Mustafa. Jadi Tuan Guru Ahmad Marzuki ini babini di Sungai Gampak Marabahan. Jadi waktu itu bahuma itu para mengatam dah gusak habis. Lalu disepadahi orang guru bahuman bin habis guru gusak. Ujar sih alhamdulillah. Kada lapah aku mengatami. Tapi Jakarta lapah mengatami isinya. Jadi ada juga orang memburung jabatan belum diresmikan lagi. Ambruk. Bos. Ambruk saya jabatan kita belum diresmikan lagi, belum serah terima lagi. Berapa kerugian tak? Ratusan juta, berapa? Garing berbulan-bulan tak? Mikirakan. Nah, jadi orang-orang dunia ini bila ketinggalan dunianya sedih, ketinggalan akhirat kada sedih. Bila ulang akhirat dapat dunia yang bersedih. Kalau kau bersyukur, makin banyak dunia makin sedihnya. Ya, makin disidangkan itu nah supaya jangan bertanggung jawab di akhirat kebanyakan hartanya. Berkata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang Maulid, Sahibil Maulid radhiyallahu anhu, dalam qasidah beliau mendorong kita dalam rajin menuntut ilmu. Ta'allam ya fata wal udu ratbu wa aghsanu syabibati bi tamayuli muka mustaqimun bizdiyad jismuka layyinun wa tabu qabil kafaka idha hadartal qawma izzan bihi ta'lu wa tuhsabu bil afadil bimajdin la yudaha aw yusama suqutul hadirin wa anta qail. Nah ini belajarlah, belajarlah wahai fata, wahai pemuda. Jadi pemuda itu umur 1 tahun 15 sampai 30 tahun. Pemuda. Sampai 40 itu masih lagi tambah dari 40 tahun jadi syekh sudah tuha atasnya. Pusat ke bawah anom aja lagi kawah aja begini bujang dah. Lagi namanya
dulak prosesnya 70 berapa tak? Bini bilang nah nikah siang tadi. Bagaimana naik? Ketika kayu masih basah, ya fata wal uduratu, belajarlah wahai pemuda sedangkan kayu itu masih basah. Wa aqsanu syabibati pitamayu, dahan masih mudah untuk digerak-gerakkan. Jadi bila dahan masih basah itu nyaman diubah, dibentuk. Wa fahamuka mustaqimun bizdiyad, paham pemahamanmu bertambah lurus ketika tubuh masih lentur dan watak masih menerima. Jadi memang waktu muda itu digunakan untuk berilmu, habis ya sudah. Karena bila sudah bini beranakan umur tuha itu ibarat bil kibar kanaksi alal ma ta'allum bis sigar kanaksi alal hajar ta'allum bil kibar kanaksi alal ma. Belajar di waktu kecil kayak melukis di atas batu bekas. Kita baru belajar SD, SMP, sanawiyah nih. Apa aja diajarkan masih ingat tak? Karena melukisnya di sini di batu bekas, ingat. Tapi wata'allum fil kibar sudah tuha umur 60 hanya belajar. Kanak si alma kayak melukis di atas banyak tulis hilang ulang. Itulah kita belajar. Cuma ya masing-masing orang kada sama juga Pak. Ada istilah wahwah ilahiyah, artinya pemberian Tuhan sudah Tuhan bisa aja berkat istiqamah, berkat tawadhu, berkat kita berkhadam lawan guru alim aja banyak yang itu kan. Jadi biar kita memangnya kan ada istilah terlambat belajar ilmu ada. Bila sudah belajar kalau istiqamah sabar malam jangan kosong. Kita alhamdulillah wa syukur tadilah mulai kakanak lagi SD mulai kakanak itu tika itu sudah belajar Quran mengacil menghidupnya sebelah ambil anak kemudian saban bermaghrib kan. Itu pulang pas 3 SD kalau berpengasuh ke Jalan Batis kita belajar nahwu sorof kawanan Tuhan. Alhamdulillah sambil malam tuh kan udah kosong juga. Baita kamar taburak makin jaya lagi. Di situ kurang waktunya aja lagi gurunya di sini Mbak Maghrib, Mbak Isa, Mbak Subuh, Mbak Zuhur, Mbak Asar. Waktunya aja lagi, seorangnya aja lagi hendak di mana belajar nak istiqomah di situ. Kitab apa? Tukar, jangan mendengar aja. Tukar kitabnya. Jadi bulik banyak bisi kitab yang sudah berdabit. Jadi kena bila semangat belajar, kena semangat juga menyampaikan ke rumah ke kampung. Wajis mukalayinun notabu qabil. Badan kamu, tubuh kamu masih lentor, artinya masih anom. Wasabida itu laju, anak anom. Apa kaidah hadar kal qaum izzat bi ta'lu wa tusabu bil afadil. Cukuplah bila mana engkau hadir di tengah kaum dengan mulia, dengannya kau unggul, kau baca nisa, engkau unggul dan diperhitungkan di tengah-tengah orang yang mulia-mulia. Jadi amun kita tak bagi anom belajar sudah Tuhan diperhitungkan orang. Artinya kada mau orang yang alim menuntut ilmu datang di pesantren itu orang tahu kita berilmu artinya datang pesantren. Ada mau orang mandak di tengah rata pasti dianggap orang ke tengah. Dianggap orang ke pinggir tawing. Apakah idza hadartal qauma izzan idza ta'lu wa tusabu bil afadil bi majdin la yudaha aw yusama suqutul hadirin wa anta qawil. Anta qail, cukuplah bila mana engkau hadir di tengah kaum dengan mulia, kaum mulia dengan engkau unggul dan diperhitungkan di tengah-tengah orang yang mulia-mulia dengan kemuliaan yang tak tertandingi dan tak tersaingi, orang-orang yang hadir terdiam dan engkau yang berbicara. Abi Umar bin Hafid itu di mana majelis beliau berdiri berbicara, padahal lagi anum tak amal si jambut salah rambut abah hirang lagi jambut hirang anum lagi. Ibaratnya umur 40 aja sudah alimnya diakui seberdasaan. Jadi bahkan ulama-ulama Habib Abdullah, Habib Hasan Syatiri, Habib nongkana alim-alimnya bisi murid banyak alim-alim. Artinya kita bersyukur hidup di zaman Habib Umar bin Hafid walaupun kita kada hidup di zaman Faqih Muqaddam
dari zaman Habib Abdullah Al-Haddad. Sebab kita bersyukur karena nih ibaratnya Habib Umar bin Hamid ini ya kan itu sabanding kawan-kawan. Mengarang kitab banyak, mengarang maulid ada. Ilmunya tak hadis utaknya ribuan hadis nah. Masuk muhadis ini musnid. Jadi kita tuh bila kita lagi anom belajar sudah tuh karena orang kadang mengingatkan duduk di tetawingan dia. Dahulu ada kawan tamat Darussalam beli pulang mengaji, beli pulang ke Martapura. Kita biar apa jadi bebulik di tamat. Untungnya marah apa jadi sambil berkisah di kampung dia. Anom pada aku, aduh buku sekolah, lawas tulang ini setebat benar di Martapura ini bulik maka inyanang di angkat orang jadi guru, aku duduk di palatar, dia duduk di tetawingan memimpin. Nah jadi biar kita kan belajar lawan abunya kitab apa tamat bahari. Ayo pernah aku jar, lawan guru sekolah bang, ada begitu jar. Lawas menuntut ilmu di Martapura tapi mengaji di luar ada semangat di sekolahnya kan banyak kuliah orang anak banyak kuliah itu jangan itu sambil mengunjun tajak unjun pasang tampirai seorang di sini menangguh pulang kereta jadi banyak nak dibawa berataan di sekolah aja jangan mengunjun aja ada banyak pasang lalangit itu di ranjahnya ini kayak gawang ranjah iwak market iwak jadi banyak membawa iwak kayak itu juga orang di sini belajar karena sia-sia. Nah jadi kita tuh itu pang berarti kesalahannya waktu di Martapura banyak kosong waktu sia-sia. Jadi di sini nah kita tampolo ada yang mulai jadi saban malam tuh jangan dikosongi karena belajar yang kita menang prediksi Habib Hadi dan bukit artinya di sini kita ini paling sebulan 2 bulan 3 bulan mungkin ada masanya seluruh majelis dilarang karena bakal alasannya jadi kada boleh tujuan orang kafir ini tidak benar agar orang sedang berjamaah hingga orang tunggali kita itu namanya lah ya dirusaknya dengan alasan penyakit. Alangkah tinggi martabat ahlul ilmi melebihi martabat orang yang kaya tetapi mereka bodoh. Jadi bari kasulnya Gus Haji Sulaiman Habib. Aku disidin waktu sambutan diminta sambutan biasanya itu ini terakhir sebelum meninggal ada lagi. Aku disidin waktu kampanye Bulkhar itu dia musuhnya lah Bapandir ada bangsa aku banyak bilangnya ribuan dan kada menggetar apa ada ini kan ini ratusan aja tapi kiri kanan Habib ulama tuan guru aku menggetar aja sih kalau salah orang ambil gitu kan kalau biarnya orang alim kita dulu biasa Bupati siapa itu ngaran sidin apa dia lagi kita Bupati Batola waktu itu guru kubah kita ceramah si Dindi dia duduk sini ini guru kubah di sini bupati kita ceramah hija bupati berdiri disuruh guru kubah berdiri ya itu jadi kita bila tidak ada ilmunya karena martabat kedudukan orang kaya kedudukan pejabat bilanya bodoh ilmu agama rendah menjadinya karena Mupandir ini mendengarkan kata seperti kata halil hikmah al alim kabirun mainkan hadasan wal jahilun sagirun mainkan syekhan ta'allam falisal maru yuladu alim falisa akhu ilmin kaman wa jahilun wa inna kabirul qawmi la ilma indahu sagirun idza tafat alaihi al mahafilu. Orang berilmu itu mulia walaupun umurnya sangat muda. Guru-guru di mana kai bari pengajian tempat hadir. Jadi apa yang disampaikan kai itu berikit
anu meja. Nah, jadi hadis sini karena anu umur tapi rohaniyah, karena ilmu ini rohaniyah. Rohani lawan jasmani itu hebat rohani daripada jasmani. Kita jasmani tuha umur tuha 20, 30, 40, 50 sampai 70, tapi ada ilmu kosong rohaniyahnya. Allah kita lawan orang rohaniyahnya kuat tadi yang berilmu tadi. Karena ini nikmat rohani di orang berilmu. Wal jahilu sabirun wa kana syekhan, sedangkan orang bodoh itu kecil halus walaupun ia tuha ranta syekh dah tuha. Jadi kita kada bapak mencium tangan orang nak andom sekananya tuha ilmu, tuha rohani. Tawadhu kita. Ya kadang-kadang tahu sombong itu gara-gara tuha kayak iblis, gara-gara tuha pada Nabi Adam. Jadi dari api harus sombong. Belajarlah kamu karena tidak ada seorang pun terlahir dalam keadaan berilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jadi orang yang kada belajar biar keturunan alim, bila kada belajar kada dapat ilmu. Karena innamal ilmu bitta'allum sudah. Kemudian bilang tidak sama orang lalaisa aku ilmin kaman huwa jahilun. Kada sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Cara berbicaranya, cara bakawannya, cara makannya semuanya didasari ilmu. Sungguh pembesar suatu kaum yang tidak berilmu itu kecil apabila ia berkumpul dengan suatu majelis. Dalam suatu majelis, apakah ada perbedaan orang yang semata kaya harta tetapi miskin ilmu dengan orang yang mulia kaya dengan ilmu? Pengetahuan jawabnya jelas ada perbedaan, seperti kata Halul Hikmah dalam qasidahnya, idza kunta dzamalin wa lam taqwa aliman fa anta qadi na'lin wa laysa lahu rijlun wa in kunta aliman wa lam taqwa dzabinan fa anta qadi rijlin wa laysa lahu na'lun. Jika kamu mempunyai harta tetapi tidak punya ilmu, sugih